Itu banyak komentar-komentar dari netizen luar negeri. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Thailand, Vietnam, ada yang bahasa India. Saya kan kadang nggak ngerti, iseng-iseng aja saya coba jawab. Nanti dijawab, padahal saya jawab pakai bahasa daerah sendiri. Nanti dijawab lagi. Kayak orang ngerti-ngertian, tapi dijawab terus. Gitu. Di setelah masuk ke tahun 2000 dan pandemi COVID-19 ini, Presiden vakum sama sekali ya. Nggak ada event sama sekali. Para penikmat Presean dan para pepadu dan lain-lain sangat rindu sebenarnya. Tapi mau tidak mau kita harus off dulu karena ini pandemi, belum ada izin keramaian. Kalau nggak salah kan konten-konten Presiden itu yang mengangkat channelnya Hanapi ya. Iya. Kalau di konten selain Presiden kan sekarang saya lihat ada konten burung itu masuk belum ya? Belum. Konten balapan kuda yang anak-anak. Traktor. Terus traktor itu kira-kira sama juga nggak, bisa ngangkat juga? Bisa, karena awalnya saya coba menggunakan balap kuda. Responnya ada, terus saya lihat penontonnya juga nggak lari. Nggak nambah. Nggak naik gitu ya? Maksudnya penontonnya itu naik, terus penonton Presiden sebelumnya juga sering komen-komen. Artinya saya lihat, oh penontonnya nggak lari gitu. Dia tetap suka dengan suguhan balap kuda itu gitu. Saya pikir mereka akan lari karena konten baru kan, beda dari sebelumnya karena dulu Presean. Ya alhamdulillah dapat diterima. Kita ditemanin sama Jajan tapi nggak sedul tadi. Kita coba ya. Coba sambilan makan jajan tradisional. Ini apa, kelaudan ya? Lupis. Coba. Yang segini nih berapaan, Ron? 7.000-an. Masih relatif murah lah. Rencana ke depan apa ini? Sambilan aja. Rencana ke depan, saya pengen ke Sumbawa. Untuk nonton, jalan-jalan, nonton kuda, sama bikin silaturahmi, silaturahmi ke Sumbawa, ke penikmat kuda yang ada di Pulau Sumbawa. Perlahan-perlahan. Tapi masih ngumpulin budget dulu supaya enak keliling, touring. Soal balapan kuda, kalau di Lombok ini di mana ya biasanya? Balap kuda di Lombok itu biasanya di Sasake, Lombok Tengah, Raya. Kabupaten Lombok Tengah ya? Iya, lapangan Sake. Kelurahan Sake. Di itu Praia. Arena baru ya tuh, mana? Udah lama. Pengganti lapangan Bundar Praia. Kalau dulu kan di lapangan Bundar, tapi sekarang dijadiin stadion bola kalau nggak salah. Sama Pemda. Internasional. Dialihkan ke sana. Oke. Nah kalau ini, karena kan sekarang mulai berpindah kontennya ke kalau balapan kuda yang kayaknya lebih tradisional ya, bukan seperti di TV atau event-event olahraga gitu ya. Iya. Nah ini kan dia balapan, itu kalau kira ngambil atau kesulitannya dalam mengambil video balapan kuda itu bagaimana sih? Ini kan masih sistem latihan katanya, yang di balap kuda. Belum profesional ya? Iya. Hanya latihan biasa, latihan lari kuda. Nggak balap ya, nggak seperti event resmi maksudnya. Oke.
Ya tergantung si pemilik kuda mau lari sama yang mana, berjanjian. Itu aja sih sepengetahuan saya tentang balap kuda ini. Tinggal putar, lihat hasilnya, udah gitu aja. Ajang-ajang silaturahmi, ngisi-ngisi waktu libur, karena kan eventnya tiap hari Minggu. Itu mulai kapan sih mulai rame lagi sih balap kuda? Sekitar 2-3 bulan kayaknya. Sekitar itulah. Atmosfer atau suasananya bagaimana dengan event Persiana, event atau dengan acara latihan balap kuda itu? Ya kalau bagi saya sih tetap nikmat di Presean. Oke. Karena saya juga punya pengalaman saking senengnya nonton Presean, apalagi yang akan main nih pepadu yang ini, apalagi kita senengin pepadu itu ya. Kita rela dah jauh-jauh untuk nyari itu supaya bisa nonton. Pernah pengalaman saya dulu itu ke Lombok Utara, Ron. Di Loloan. Loloan kan udah ujung timur Kabupaten Lombok Utara. Terus pulang-pulangnya itu sampai Lombok Tengah jam 12 malam. Iya. Demi Presean ya? Iya, demi Presean. Iya. Lama. Terus waktu itu juga lampu motor saya mati. Akhirnya cuman bekal senter HP. Ya udah jalan pelan-pelan. Bengkel kan udah nutup semua. Maghrib udah nutup. Nggak ada tempat ganti lampu motor. Akhirnya jalan pelan-pelan. Sampai rumah udah jam 12 malam. Berangkat maghrib dari Luluan Lombok Utara. Ya, kalau di Lombok itu di seluruh kabupaten kota ada paguyuban gitu ya? Iya, setiap kabupaten kota ada, malah misalkan di satu desa juga bisa jadi bisa dua paguyuban ada di sana gitu. Mataram juga ada ya? Mataram banyak. Ya? Mataram banyak. Setahu saya kalau di Mataram ada nih Jempong, Ampan Lolat. Terus Garuda Muda Mataram, di Jangko ini. Tempat Cukli itu. Oh iya. Terus iya enggak tahu padahal. Sinar Jagat, Sayang-sayang. Terus Ijo sayang, disayang-sayang 2 itu. Terus apa lagi namanya yang di Mataram? Ini di Gegutu itu lupa saya namanya. Grup ada. Satu paguyuban tuh bisa berapa orang gitu kira-kira? Kalau sepengetahuanmu aja sih. Paling dikit 5 ya? 5 orang. Kalau kalau kondisi normal tuh sebulan bisa sampai berapa kali event ya? Biasanya sepengalaman 2019 kemarin banyak event 2019, apalagi setelah biasanya rame-ramenya Presean itu musim kemarau. Misalkan setelah waktu panen tembakau sampai Desember, sampai tiba musim penghujan itu sangat ramai Presean. Misalkan di Lombok Tengah kadang ada 2-3 event dalam sehari. Belum lagi Lombok Barat, Lombok Utara. Lombok Utara sering saya temukan kalau di Lombok Utara itu eventnya 2 kali dalam seminggu, akhir pekan aja. Iya. Atau kadang ada yang Rabu, Sabtu. Menarik sih. Tapi sekarang semua off. Ya. Ambil konten nggak bisa juga ya? Iya. Sayang. Kosong. Iya. Karena Presean ini kan ya kayak konten-konten bertarung itu cukup ramai lah di YouTube ya. Seperti UFC tinju itu kan ramai sekali penontonnya. Ya.
yang senada-senada kayak gitu, yang pertarungan tradisional ya, bukan seperti Persian, tapi di India ada, saya lihat. Di mana wilayah mana lagi ya, tapi mereka, oh ya, kalau di Afrika Selatan kalau nggak salah Dambe Warrior, tapi itu tinju tradisional kelihatan. Saya ada yang menarik itu, beberapa waktu belakangan ini Hanapi sering meng-screenshot komentar orang dari luar negeri gitu ya, entah memakai bahasa asing gitu. Itu gimana kecenderungan penonton Presian sekarang itu di terutama channelmu ya? Nggak tahu ya, akhir ini mulai dari akhir November 2019 itu banyak komentar-komentar dari netizen luar negeri. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Thailand, Vietnam, ada yang bahasa India. Saya kan kadang nggak ngerti, iseng-iseng aja saya coba jawab, nanti dijawab, padahal saya jawab pakai bahasa daerah sendiri, nanti dijawab lagi kayak orang ngerti-ngertian, tapi dijawab terus gitu. Tapi itu kira-kira memang orang luar atau gimana? Emang orang luar ya? Saya coba cek profilnya, kan bisa dicek kan. Iya. Ternyata emang orang luar. Kebanyakan orang Vietnam. Dari saya lihat grafiknya juga dari sudah tembus Amerika juga penontonnya. Berarti bisa udah universal go internasional. Ya, supaya Presian dulu kan saya sering buat hashtag Presian mendunia. Iya. Dan alhamdulillah akhir 2019 ini kesampaian juga. Terus masalah Presian mendunia, banyak yang komen dari luar negeri. Iya. Sampai Eropa juga udah banyak yang nonton. Dan itu yang membuat naik di channel Hanapi Lombok sebenarnya. Di channel Hanapi Lombok sebenarnya yang isinya campur-campur, itu yang naik. Kalau di Presian official relatif penontonnya. Ini yang menarik ya, maksudnya kan pemerintah sedang menggiatkan pariwisata di Lombok. Yang orang melihat pariwisata di Lombok itu hanya sekadar keindahan alam ya, bentang alamnya gitu ya. Iya. Pantainya yang indah dan air terjun dan gunung-gunung sebagainya. Padahal kita juga punya tradisi-tradisi yang menarik dan bahkan di konten-konten YouTube tuh bisa go internasional gitu. Iya. Tapi sayangnya event-event tuh masih secara mandiri-mandiri gitu ya. Iya. Nggak dikemas jadi suatu event yang menarik gitu. Itu kira-kira bagaimana pandangan? Kalau yang sudah paten, misalkan Presian yang paten yang diresmikan, dibuatkan acara dari pemerintah tiap tahunnya, setahu saya cuma 2 event. Misalkan kalau di Lombok Barat itu rangkaian acara dengan perang topat. Seminggu sebelum perang topat biasanya ada Presian. Terus kalau di Lombok Tengah itu di event core event Bonyale. 1 minggu sebelum Bonyale itu diadakan Presian. Setahu saya yang 2 itu. Oh ya, satu lagi tapi tidak tahu dia sama pemerintah atau enggak itu ya. Di Maulid Adat Lombok Utara biasanya Presian, ada Presian. Dan tapi lagi-lagi sekarang Presian udah belum bisa lagi karena pandemi. Tapi sepakat ya kalau Presian itu bisa dalam tanda kutip ya, bukan maksud mengkerdilkan tradisinya itu. Bisa dijual sebagai salah satu jualan pariwisata di Lombok ya. Betul. Sangat menjual. Karena kan banyak juga sekarang. Setiap ada event atau pemerintah buat misalkan acara pariwisata apa, paling enggak di spanduk mereka cantumin gambar Presian, Genang Beli. Tapi entahlah, saya kurang paham bagaimana ada atau enggaknya perhatian pemerintah kita di luar itu ya, enggak tahu lah kita. Perhatian pemerintah ke paguyuban ini seperti apa lah, kita kurang tahu. Mudah-mudahan ada, kalau belum ada mudah-mudahan diperhatikan para pegiat-pegiat Presian gitu kan. Karena mereka lah yang sebenarnya melestarikan kebudayaan itu ya.
dari akar rumputnya gitu. Ya, dan kalau ada event-event pemerintah kan sering juga disambut sama presyan, sama genang beli. Ya. Ya, hanya koreografinya mungkin ya tidak full pada saat presyan, bener-bener acara presyan. Oke. Paling sekedar seremoni aja. Popak. Udah selesai. Ya, saya pernah nonton itu presyan ditayangin di Dahsyat, ya cuman tarian aja sih. Dahsyat di TTI waktu itu. Bangga juga sih sebagai orang Lombok ditayangin di Dahsyat ya, walaupun cuma tarian aja sih. Popak sih. Enggak pukulan asli ya. Iya, enggak pukulan asli. Pernah nyobaran? Enggak pernah. Berani? Enggak berani. Pukul rotan? Ini untuk sebelum mengakhiri, mungkin sarannya untuk youtuber pemula yang terutama di konten-konten presyan ya. Sekarang kan banyak sekali ya yang youtuber yang konten presyan ya, tradisi. Banyak. Mungkin ada trik atau apa gitu, atau pembelajaran apa gitu? Kalau saya pribadi YouTube ya. Iya. YouTube itu ya lakuin apa yang kita senengin. Oke, siap. Misalkan ketika itu tidak berhasil, kita tidak kecewa. Ketika itu berhasil, kita tidak lantas berbangga hati. Iya. Ya selalu lanjut aja. Ada atau enggak ada, yang penting kita udah lakuin dengan senang. Betul. Kalau kita udah lakuin dengan senang, walaupun misalkan belum bisa menghasilkan, kita tetap lanjut karena kita udah dapat senangnya dulu. Iya. Masalah embel-embel hasil nge-YouTube itu kan hanya sekedar bonus kalau bagi saya. Siap. Ada, alhamdulillah. Kalau enggak sabar, kita harus berusaha kalau mau mendapatkan. Iya. Kan masih ada cara-cara lain lagi. Kayak gitu sih kalau dari saya. Dan tetap semangat. Terakhir, untuk harapan untuk presyan dan tradisi di NTB lah secara umum. Harapannya mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu. Amin. Terus tradisi-tradisi yang lain, karena tradisi yang mengumpulkan banyak orang, karena kan kalau pandemi kan nggak bisa ngumpul. Tradisi-tradisi yang mengumpulkan banyak orang ini bisa cepat pulih lagi. Presyan bisa lanjut lagi dan masyarakat Sasak Lombok bisa bergembira dengan tradisinya. Iya, siap. Oke, kira-kira gitu ya sih. Oke, terima kasih. Salam sehat, Pi. Semoga lancar untuk YouTube-nya dan semua presyan bisa. Terima kasih, Bang Roni. Begitu juga untuk Bang Roni ya. Mudah-mudahan lancar terus. Amin. Demikian ngobrol-ngobrol santai sambil makan, tapi nanti makannya lanjutin lagi bersama Hanapi. Nanti subscribe channelnya Hanapi, saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia selalu. Amin. Demikian, terima kasih. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih.